Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdampak pada kondisi ekonomi yang memburuk akibat lonjakan COVID-19. Bantuan sosial yang menjadi andalan pemerintah sebagai kompensasi atas diberlakukan pembatasan pun dinilai terlambat. Tak hanya berdampak pada masyarakat miskin, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Sasak, kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, memasang bendera putih sebagai simbol menyerah dengan keadaan yang terus menghimpit. Fahim Adi, perwakilan pedagang, menyatakan pendapatan mereka merosot tajam hingga 70% sebagai imbas pemberlakuan PPKM darurat. Mengibarkan bendera putih ini karena kita sudah lelah dengan keadaan yang diberlakukan PPKM ini. Karena otomatis ekonomi di sekitar wilayah sini terhimpit gitu loh. Dan hampir sampai 70% berkurangnya penghasilan itu. Bahkan ada yang seminggu tidak ada penghasilan sama sekali. Lumpuhnya ekonomi nampak jelas terlihat di Provinsi Bali. Walaupun PPKM level 3 yang diberlakukan tetap membolehkan hotel non-karantina beroperasi dengan 50% staf, banyak pengusaha hotel yang memilih untuk menutup hotelnya karena penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Selain hotel, bukti lumpuhnya pariwisata Bali terlihat saat melewati kawasan Jalan Legian Kuta. Penjual oleh-oleh dan souvenir di sepanjang jalan menuju Pantai Kuta juga tutup. Hanya ada beberapa toko yang buka, walaupun nampak tidak ada yang berbelanja. Dibuktikan dari kontraksi minus pertumbuhan ekonomi Bali itu yang cukup dalam sebetulnya, sampai 12% minusnya. Nah, ini membuktikan bahwa kita memang terpuruk di pandemi COVID-19 ini. Saat memberikan arahan kepada kepala daerah 19 Juli lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar bantuan sosial segera disalurkan untuk meringankan beban masyarakat. Puluhan triliun rupiah dialokasikan negara untuk bansos, ternyata baru sedikit yang dicairkan. Presiden pun meminta pencairan dipercepat. Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial, Perlinsos, ada anggaran 12, di catatan saya 12,1 triliun. Realisasi juga baru 2,3 triliun. Belum ada 20% semuanya. Ada rakyat menunggu ini. Kemudian juga dana desa. Ini 72 triliun total. Yang dipakai untuk BLT desa itu 28 triliun. BLT desa totalnya 28 triliun. Tetapi yang realisasi, yang dipakai baru 5,6 triliun. Kurang dari 25%. Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sebelumnya, pemerintah menambah anggaran 55,21 triliun rupiah untuk memberikan bantuan sosial COVID-19. Bantuan tersebut berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar 1,2 juta rupiah untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, triliunan rupiah digelontorkan untuk puluhan juta masyarakat sebagai wujud perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak aturan PPKM darurat. Tapi mengapa berbagai kompensasi dalam bentuk uang tunai, sembako, dan subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah tidak terasa efeknya di masyarakat? Saya akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede, dan masih bergabung pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam, Pak Raden. Oke, Pak Raden sudah bergabung ya, dan Pak Trubus juga masih bergabung ya. Saya ke Pak Raden terlebih dahulu. Pak Raden, apakah seluruh bansos selama masa PPKM darurat ini sudah terrealisasi 100%? Karena kekhawatirannya adalah jangan-jangan sampai PPKM darurat berakhir tanggal 20 Juli, masih ada yang belum terima bansosnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang program perlindungan sosial ini sudah didesain waktu itu awalnya adalah sampai dengan bulan Juni, kemudian diperpanjang sampai dengan September. Tidak ada yang didesain khusus ya untuk PPKM yang kita sebutkan tanggal 3 sampai dengan 20 Juli. Ya, ini adalah tambahan. Jadi di samping yang sudah direncanakan semula, maka atas perintah dari Bapak Presiden, kemudian melalui rapat kabinet ditambah
ya, ada extraordinary budget juga ini, karena kalau kita melakukan PPKM katakan yang sangat ketat sekali, membatasi kegiatan, oleh karena itu perlu ditambah bantuan sosial. Nah, ini sekarang ada yang sudah mulai, karena ini kan baru saja dilakukan, ada yang sudah dimulai, dan akan bergerak dalam yang sudah jelas sudah bergerak adalah bantuan beras dari Bulog itu yang diberikan 10 kg per keluarga. Kemudian juga bantuan vitamin, ya, bantuan masker. Dan sekarang yang sedang di depan mata ini minggu depan ada yang kita sebutkan dengan bantuan untuk pelaku usaha mikro. Jadi itu akan segera disalurkan untuk sekitar 700.000 data yang sudah ada dari Menkop UMKM. Nah, kemudian ada 1 juta lagi usaha mikro, pedagang usaha mikro yang mereka memang pada saat PPKM ketat ini atau PPKM darurat waktu itu disebutkan, itu ada 1 juta usaha mikro itu yang akan diberikan melalui TNI dan Polri. Dan sekarang itu seluruh data-datanya sedang dirapikan supaya tidak overlapping dengan data bantuan produktif usaha mikro yang dikelola oleh Menkop UMKM. Jadi memang ada tahapannya. Baik, saya berbicara dalam konteks PPKM darurat saja, Pak. Jadi sebetulnya kalau penambahan yang dilakukan oleh pemerintah itu diperuntukkan untuk masa yang mana? Apakah pasca PPKM darurat tanggal 21 Juli dan seterusnya? Jadi ketika 3 sampai 20 Juli, pemerintah ini masih menggunakan anggaran bansos yang sudah dialokasikan sebelum PPKM darurat atau bagaimana, Pak, untuk memperjelas? Dua-duanya. Jadi ada yang sudah berjalan karena yang berjalan seperti PKH, kartu sembako itu sebetulnya sudah berjalan, tapi ditambahkan lagi, ya. Jadi penambahan misalkan untuk Juli Agustus seperti kartu sembako itu direncanakan hanya 6 bulan. Dengan adanya PPKM darurat ini maka ditambah lagi 2 bulan, ya, Juli Agustus. Kemudian juga ada sebentar. Untuk bulan Juli apakah sudah terdistribusi? Itu sudah mulai. Demikian juga data sekarang keluarga usulan Pemda untuk 5,9 juta. Ini yang sangat baru sekali, itu sekarang datanya dikumpulkan. Ingat Mbak Silvi, itu mengumpulkan data itu nggak bisa dengan mudah sekali. Karena kita harus verifikasi, kita bantuan daripada BPKP. Karena pada saat yang sama, kita sadar bahwa kita harus melakukan itu dengan benar. Jadi sudah sering kita dikritik bahwa kita nggak boleh data overlapping. Itu yang kita harus usahakan. Jadi bukan seperti kasih cash ke masing-masing orang di jalanan. Tidak begitu. Ya. Jadi kita juga harus dengan rapi, dengan governance yang baik. Baik, saya ingin Pak Trubus menanggapi soal ini. Pak Trubus, pertanyaannya adalah apakah selama ini dana bansos yang sudah dikucurkan oleh pemerintah itu efeknya benar-benar terasa di tengah masyarakat? Menurut saya sih belum ya, karena jelas kalau misalnya terasa kan masyarakat berarti tidak keluar rumah dong. Pada kenyataannya masyarakat itu tetap keluar rumah, berarti mereka ada bantuan itu belum dianggap sebagai hal yang mencukupi. Karena itu mereka tetap Trubus, apakah karena memang lambat pencairannya, masyarakat telat menerimanya, kemudian datanya masih banyak yang salah atau bagaimana, Pak? Ya menurut saya sih terlambat, karena kan kalau kita lihat dimulai tanggal 3 Juli kita PPKM darurat, kan itu harusnya beberapa minggu kemudian sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 kan jelas harus segera dicairkan. Kan gitu, tetapi kan sampai minggu kedua bahkan minggu ketiga baru cair, itu pun tidak semuanya. Nah belum lagi itu yang ada di dalam data mereka yang di luar data itu bagaimana, karena kan begitu diperpanjang lagi maka kemudian lebih diperluas lagi, artinya mereka penerimanya itu tambah lebih banyak lagi gitu loh Mbak. Nah ini yang menurut saya pemerintah harusnya memikirkan, mengantisipasi penambahannya bagaimana, kan itu harus jelas. Kalau hanya berdasarkan data yang ada sampai sekarang ini
ini kan datanya kan belum, istilahnya belum dapat kita katakan sebagai data yang reliable kan gitu. Yang ada adalah merupakan data yang dikumpulkan dari daerah-daerah. Nah, persoalannya kemudian ketika PPKM darurat diperpanjang ataupun PPKM darurat diberlakukan itu kan yang terdampak kan makin banyak, Mbak. Yang terdampak terbanyak ini kan artinya yang dulu tidak dapat, harusnya kan sekarang jadi dapat. Nah, ini menurut saya juga harus dipertimbangkan bagaimana supaya mereka dapat gitu loh, Mbak. Itu yang penting. Oke, baik. Terima kasih Pak Trubus. Dan nanti kami akan lanjutkan kembali bersama dengan Pak Raden Pardede untuk menanggapinya usai jeda, pemirsa. Baik, kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa, masih bersama dengan Pak Raden Pardede. Pak Raden, bagaimana menanggapi soal keterlambatan penyaluran dana bansos sampai ke masyarakat, Pak, seperti yang disampaikan Pak Trubus tadi? Yang pertama, saya pikir apa yang dikatakan Pak Trubus itu dia tidak mengetahui data. Bahwa memang tadi yang disebutkan oleh Pak Presiden juga, yang di-quote tadi itu, ada BLT desa yang terlambat. Tapi yang lain-lainnya tidak seperti itu. Ya, seperti ada juga bantuan kan berupa bantuan beras bulog. Itu memakai data dari bantuan sosial tunai. Itu sudah bisa langsung diberikan. Diskon listrik itu otomatis karena gampang sekali kita membuat dengan melihat rekening, kemudian berapa yang mereka konsumsi itu otomatis. Kemudian juga ada kartu prakerja, ada juga yang kita sebutkan subsidi kuota internet, itu otomatis. Nah, kalau hal-hal yang baru, misalkan sekarang kini kan kita hidupkan lagi kartu sembako yang akan diberikan selama 6 bulan. Di mana ini diberikan kepada saudara-saudara kita terutama di perkotaan-perkotaan ya yang terkena imbas daripada PPKM itu sebanyak 5,9 juta. Itu baru. Jadi bukan hanya yang lama, yang baru pun kita berikan. Ya, BLT desa kita akui bahwa sekarang itu akan dipercepat karena kita memakai skema yang tahun lalu jadinya. Jadi tidak perlu buat skema yang baru. Jadi sekarang itu semua dipercepat, termasuk yang bantuan ke pedagang kecil yang melalui TNI Polri untuk 1 juta usaha mikro. Sekarang kita sudah akan mulai kerjakan dan mudah-mudahan minggu depan ini itu sudah akan mulai jalan. Dan juga bantuan produktif usaha mikro lainnya melalui Menkop Koperasi juga minggu depan sudah jalan untuk 700 sampai 800 ribu usaha kecil. Oke, Pak Raden, terakhir selain soal waktu pendistribusiannya, Pak, persoalan bagaimana BPK masih menemukan kebocoran-kebocoran untuk BLT UMKM misalnya yang mengalir ke PNS dan bahkan orang yang sudah meninggal. Bagaimana kita bisa lebih memperbaiki akurasi data penerima bantuan-bantuan seperti ini, Pak? Ini memang tidak bisa dipungkiri, kita harus mengupdate data ini secara terus-menerus. Karena mungkin yang meninggal kan tidak dilaporkan oleh Pemda, baik itu mulai dari tingkat desa, kemudian ke tingkat kabupaten, dia harus melaporkan itu. Demikian juga yang sebelumnya dia belum PNS menjadi PNS, karena manusia atau kita ini pun kan berubah statusnya, yang sebelumnya belum bekerja menjadi bekerja, padahal data di tahun sebelumnya dia belum bekerja, sekarang menjadi bekerja, menjadi PNS, akhirnya dia dapat. Nah, mengupdate data inilah yang memang menjadi tugas semua, PR semua kita. Ya, kita pun sebetulnya harus mau mengupdate data kita. Nah, ini adalah dibutuhkan kerjasama semua pihak. Yang kedua, kita juga untuk mengurangi hal-hal seperti ini, kita juga dapat supervisi dari BPKP. Jadi kita dapat supervisi dari BPKP, dicoba dicocokkan dengan seluruh data-data bantuan sosial lainnya, supaya jangan sampai ada overlapping. Bahwa kemungkinan itu ada 1, 2, 10 orang, ya kita ini penduduknya kan 270 juta yang mendapatkan program sosial ini sendiri, bantuan sosial ini 42,7 juta KPM, orangnya itu sendiri ada 15 juta lagi tambahannya. Jadi kalaupun ada 1, 2, atau 10 yang seperti itu kita bisa maklumi, saya pikir. Yang paling penting jangan sampai mereka memberikan itu secara sengaja
dan juga mengambil manfaat dari situ untuk kepentingan pribadi. Salah satu dua, memang kita tidak bisa pungkiri kemungkinan itu akan ada, tapi kita akan coba perbaiki dari waktu ke waktu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Raden Pardede, Sekretaris KPCPEN telah bergabung bersama kami dalam kesempatan ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.